Hello everybody, kita jumpa lagi di hari ketiga pembelajaran 1 bulan menguasai 16 tenses. Pelajaran kita kemarin di hari kedua itu asyik ya, mengenal nama-nama tenses. Tapi itu baru nama. Sebelum kita lanjut di hari ketiga atau materi baru yang akan kita dapatkan di hari ketiga, pastikan bahwa rekan-rekan sudah bisa mengenal dengan baik nama-nama itu. Bila perlu tutup mata, pakai sapu tangan. Terus minta rekan kita bertanya menyebutkan nama atau nomor 1 sampai 16 secara acak. Lalu kita menyebutkan nama dari setiap nomor itu. Nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 12, nomor 16. Diacak terus. Kadang mundur, kadang maju, kadang naik, kadang turun. Kita bisa jawab dengan benar semuanya. Maka berarti kita sudah mengenal nama. Setelah kita mengenal nama, maka di hari ketiga ini kita akan mengenal bagaimana ciri-ciri dari masing tenses itu. Jadi kalau ada simple present, apa ciri-cirinya? Kalau ada present continuous, apa ciri-cirinya? Dan hari ini 1 sampai 16 akan kita kenal ciri-cirinya. Jadi besok bukan hanya mengenal nama, tapi kita tahu kalau disebut nomor 3 itu present perfect. Ini contoh kalimatnya. Kalau disebut nomor 5 itu simple past. Ini contoh kalimatnya. Disebut nomor 16, ini contoh kalimatnya. Tanpa nyontek, tanpa lihat catatan. Kok bisa? Ya, hari ini rekan-rekan akan bisa melakukan itu. Dari 16 tenses yang ada, hanya 5 kata kunci yang paling penting kita kuasai. Yang pertama adalah present. Present itu kata kuncinya. Setelah subjek harus ada verb 1. Verb 1 itu contohnya write. Write itu bentuk keduanya wrote, ketiganya written. Kalau drive, drove, driven. Kalau go, went, gone. Itu bentuk pertamanya verb 1 ya. Go, write, sing. Kita anggap sekarang kita pakai kata-kata sing. Baik. Yang kedua, past. Nah, untuk past itu setelah subjek harus ada verb 2. Sing itu verb 2-nya adalah sang. Nah, kalau verb 3 nanti sang ya. Ini 1, ini 2. Kalau verb 3-nya sang. Ya. Oke. Selanjutnya future. Future itu ciri-cirinya adalah subjek ditambah dengan will. Nah, willnya di sini berwarna biru. Nanti saya jelaskan kenapa dia berwarna biru. Kemudian setelah will harus bentuk pertama lagi. Tidak boleh bentuk kedua. Jadi tidak ada I will sing, nggak ada ya. I will went, tidak ada. Yang ada I will sing, I will go. Nah, yang biru ini maksudnya adalah dia bisa berubah menjadi would. Oke, ini dia penjelasannya di sebelah kanan. Bisa berubah menjadi would. Will itu kalau dia future saja. Kalau would adalah untuk past future-nya. Selebihnya sama. Setelah would juga harus verb 1, tidak boleh verb 2. Yang keempat kata kuncinya adalah untuk perfect. Perfect itu adalah have. Have-nya biru juga, nanti saya jelaskan. Setelah have harus bentuk ketiga. Nah, tadi bentuk ketiga kita ambil contoh sing, ketiganya adalah sang. Oke. Have yang berwarna biru ini maksudnya dia bisa berubah menjadi has. Kalau subjeknya he, she atau it. Kemudian bentuk kedua dari have itu adalah had. Kenapa harus ada bentuk keduanya? Karena perfect itu kan bisa present perfect, bisa juga past perfect. Kalau past perfect berarti have-nya dijadikan bentuk kedua menjadi had. Dan yang kelima terakhir kata kuncinya adalah continuous be. Be juga biru ya. Be ditambah dengan verb ing. Jadi kalau sing menjadi singing dia. Be itu maksudnya apa? Kalau dia terletak setelah subjek, persis setelah subjek, maka dia harus diurai. Is, am atau are. Is ini untuk to be untuk subjek he dan she. Am untuk subjek I. Sementara are untuk subjek you, they, dan we. Dan apabila dia bentuk kedua,
Artinya continuous itu kan juga bisa past continuous. Ketika dia past, maka is dan am berubah menjadi was, sementara are berubah menjadi were. Dan apabila dia perfect, kan ada perfect continuous. Nah, apabila dia perfect, maka bentuk ketiga dari be ini adalah been. Ya, kita tidak katakan been tapi been. Oke, itu aja kata kuncinya. Yang apabila kata kunci ini sudah kita kuasai, maka berarti kita sudah menguasai 16 tenses. Kita akan praktekkan setelah ini. Tapi sebelum itu, silahkan di-post dulu video ini, dicatat kata-kata kunci ini di sebuah kertas atau di catatan rekan-rekan. Setelah selesai catatannya baru lanjutkan kembali. Mari kita uji kata kunci yang 5 tadi untuk 16 tenses. Pertama simple present. Simple tidak ada kata kuncinya, berarti yang jadi perhatian kita hanya presentnya saja. Oke, present adalah subjek tambah verb one tadi ya. Subjeknya kita anggap I, verb one-nya sing. I sing. Mau kalimatnya panjang-panjang nggak masalah. I sing a song segala macam. Jadi kalau I sing ini artinya saya bernyanyi. Kalau I sing a song, saya menyanyikan sebuah lagu. Baik, kita pindah ke kanan, ke nomor 5 ya. Nomor 5 itu adalah simple past. Simple tidak ada kata kuncinya, yang ada past. Berarti setelah subjek, singnya berubah menjadi sang. Dan untuk future tadi subjek tambah will. Subjeknya I ditambah will, kemudian tambah verb one. Harus kembali ke sing dia. Kembali ke sing, I will sing. Kemudian past future. Past future itu setelah subjek, maka I will-nya berubah menjadi apa? Menjadi word. Kemudian verb one lagi, berarti sing, tidak boleh sang. Baik, selesai baris pertama, kita masuk baris kedua. Continuous. Continuous kita ambil dulu subjeknya I, kemudian continuous kata kuncinya be ditambah dengan ing. Be apabila terletak setelah subjek, maka dia harus berubah. Jadi apa? Jadi am, karena subjeknya I. Seandainya subjeknya he, maka dia akan berubah menjadi is. Seandainya subjeknya you, maka dia akan berubah menjadi are. Oke, setelah itu singnya dijadikan verb ing. Singing. Oke. Setelah itu kita lihat ke kanannya. Am tadi berubah menjadi was. Kenapa? Karena dia bentuk past. Kalau past berarti kata kerjanya harus bentuk kedua. Singingnya tetap saja singing. Baik, sampai di sini kita lanjut ke kanannya. Ada future, subject ditambah will, kemudian tambah verb one tadi ya. Verb one. Kemudian ada continuous. Continuous adalah be ditambah dengan verb ing. Verb ingnya singing. I will be singing. Kenapa be tidak dirubah jadi am? Karena dia sudah diantarai oleh will. Kalau dia terletak persis setelah subjek, maka dia akan berubah menjadi am. Baik. Yang membedakan future dengan past future itu hanya bentuk kedua. Pertama menjadi bentuk kedua. Berarti will berubah menjadi would. Singingnya tetap. I would singing. Ingat ada be ya. Untuk present perfect, ada present subject ditambah verb one. Oke. Kemudian ada perfect. Perfect itu adalah have ditambah verb three. Verb three dari sing apa? Sung. Berarti I have sung. Oke, bentuk past perfectnya I have berubah menjadi had. Kemudian sungnya tetap. Untuk future kita ambil dulu subjek, kemudian will. Selesai harus verb one. Kemudian kita masuk perfect. Perfect itu adalah have ditambah verb 3. Verb 3-nya adalah sung. I will have sung. Yang membedakan past future-nya adalah dia dijadikan bentuk kedua. Jadi yang tadinya will berubah menjadi would. I would have sung. Sederhana saja. Baik, baris terakhir. Present. Kita selesaikan dulu present. Subjek tambah verb one. Selesai. Kemudian perfect. Perfect adalah have tambah verb 3. Selesai. Kemudian continuous.
continuous adalah be, verb 3 dari be adalah been, ditambah ing, berarti singing. Selesai. Kemudian masuk past perfect continuous. Subjek tambah verb 2 untuk past. Kemudian perfect yaitu have, tapi karena verb 2 menjadi had ya. Tambah verb 3. Selesai. Kemudian continuous. Continuous adalah be. Karena ini verb 3 berarti been. Ditambah dengan verb ing. Continuous singing. Selesai. Kita masuk future perfect continuous. Future adalah subjek ditambah will ditambah verb 1. Okay. Kemudian perfect. Perfect adalah have ditambah verb 3. Okay. Kemudian continuous. Continuous adalah be. Karena verb 3 berarti been ditambah ing berarti singing. Terakhir, yang membedakan adalah kita mulai pastnya dulu. I tambah bentuk kedua past ya. Kemudian future. Future adalah will. Karena bentuk kedua berarti would. Ditambah verb 1. Okay. Setelah itu perfect. Perfect adalah have. Have ditambah dengan verb 3. Selesai. Kemudian continuous. Continuous adalah be. Karena bentuk ketiga berarti been. Ditambah ing. Singing. Baik, telah selesai. Kita telah menggunakan 5 kata kunci untuk membuat 16 tenses hari ini. Udah, rekan-rekan, kayak gitu aja pembelajaran kita hari ini. Butuh konsentrasi memang, tapi tidak terlalu sulit. Ternyata tenses itu tidak seperti yang orang bayangkan. Bertahun-tahun belajar tenses. Ternyata kita sudah menyelesaikan 1 sampai 16 hari ini. Walaupun belum ada negatif, belum ada interrogatif, tapi itu sederhana. Merubah tenses dari positif ke negatif ke interrogatif. Nah, nanti ada pembelajaran khususnya, tapi ingat, tidak rumit. Pastikan bahwa rekan-rekan sudah menguasai pembelajaran hari ini. Karena ibarat kita naik sebuah gedung bertingkat yang tinggi, kalau tidak teratur tangga demi tangga kita ikuti, maka kaki kita akan merasa berat untuk mendaki. Tapi kalau tangganya kita nikmati saja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kita tidak menyadari ternyata tiba-tiba kita sudah sampai di lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai tertinggi sekali. Keep up.